Kiranya kasih setia Tuhan terus membangun hidup kita, menjadi satu bangunan yang kokoh, bangunan bait Allah rohani yang dibangun bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh kekuatan Tuhan sendiri. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tahu kalau tanpa kuasa, tanpa perlindungan Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tidak ada satupun manusia yang mampu membangun kesatuan, membangun perdamaian, membangun kerukunan, hingga terciptanya suatu harmonisasi kehidupan yang indah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dunia pada umumnya sedang dalam satu gejolak dengan strateginya masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul, bahwa hadirnya sang terang, hadirnya sang firman yang menjadi manusia itu akan menimbulkan perbantahan, akan menimbulkan satu perdebatan panjang tentang apakah dia itu firman, betul-betul sang Mesias yang menjadi daging itu, atau bukan. Sudah dinubuatkan hadirnya sang firman yang menjadi manusia itu akan menjadi perdebatan, diskusi panjang sampai pada akhir zaman antara yang tidak percaya dan yang percaya, antara yang ragu-ragu dan yang percaya, sampai-sampai persoalan akhir zaman di mana pecahnya perang dunia ketiga disusul nanti perang dunia keempat. Firman Tuhan katakan begitu, tidak lepas. Konflik itu akan dimulai dari Timur Tengah, yang pusatnya ada di Yerusalem. Yerusalem secara lahiriah yang sekarang lagi mulai hangat lagi dibicarakan. Turki siap menggalang pasukan seluruh dunia untuk menggempur Israel. Perancis juga sudah siap. Kekuatan negara-negara barat sudah tidak terfokus ke sana, tetapi fokus ke kawasan Pasifik. Dibentuknya satu kekuatan khusus untuk mengamat-amati dan siap menyergap Indonesia. Ini fakta. Karena Indonesia punya potensi yang sangat besar di berbagai bidang. SDM, jangan kira orang-orang Indonesia itu selama ini dibodohi sama orang-orang yang merasa pintar dari bangsa-bangsa barat Eropa.
Orang-orang Indonesia itu punya potensi besar, punya kecerdasan yang luar biasa. Sehingga tidak segan-segan ketika ada orang cerdas dan tidak mau pulang ke Indonesia, mereka siap membeli. Belum sumber daya alam dari berbagai tempat yang masih belum dikelola dengan baik. Yang sekarang sudah terkelola itu belum seberapa, tetapi yang masih terkandung di dalam bumi, terkandung di langit, sinar sang surya matahari, itu juga bisa dimanfaatkan penuh untuk energi listrik dan lain-lain. Di sisi lain, memang firman Tuhan sudah menyampaikan akan terjadinya peperangan demi peperangan. China sudah siap, yang lain-lain sudah siap, Korea Utara sudah siap. Ngeri ketika kita berbicara soal itu, soal politik kawasan, maka kita tidak akan bisa melakukan sesuatu yang berarti dianggap sebagai bangsa yang kecil. Nah, terus sekarang begini, kita ini bagian dari bangsa ini. Kita umat pilihan Tuhan yang tahu bahwa firman Tuhan digenapi, tokoh pemersatu bangsa-bangsa juga sudah dinubuatkan firman Tuhan akan lahir, akan muncul dari negeri ini. Lahir dari negara yang berlambang burung garuda, burung buas dari timur. Orang tidak mau percaya dengan nubuat yang diterima oleh Nabi Yesaya yang tertulis dalam pasal 46. Orang tidak mau percaya, silakan, kita juga tidak akan maksa, tetapi itu jelas. Kalau orang Indonesia sendiri tidak yakin akan dipakai menjadi alat pemersatu, ya aneh juga. Oh, mau dipakai Tuhan menjadi alat pemersatu kok malah tidak percaya. Mau dipakai Tuhan menjadi alat pendamai, mosok tidak percaya kalau itu firman Tuhan. Lalu sekarang kita ini bagian dari masyarakat, mungkin bagian yang terkecil dari anak bangsa ini. Mendengar, melihat situasi yang sedang berkembang. Kalau kita bertanya, apa yang harus kita kerjakan sekarang? Apa yang harus kita buat sekarang? Sementara Tuhan memilih saudara. Mari kita belajar bahwa Tuhan itu sudah memilih kita masing-masing pribadi dengan caranya yang luar biasa. Kan kita dipilih Tuhan bukan hanya untuk menerima kemuliaannya. Kita dipilih Tuhan bukan hanya menerima berkatnya saja. Sehingga yang kita minta kepada Tuhan hanya berkat terus supaya pekerjaannya diberkati, bisnisnya diberkati, keuntungannya banyak terus semakin berlimpah-limpah. Kalau kita hanya mikir itu saja, sama saja kita ini mengkhianati pilihan Tuhan. Kita dipilih Tuhan bukan hanya untuk ngumpul ke bondo donyo. Tuhan sangat paham kita perlu itu, kita perlu makan, kita perlu kehidupan yang selayaknya. Tetapi lebih dari itu, terkait dengan tahbisan imamat, Tuhan memilih kita untuk suatu tugas. Tugas demi menciptakan suasana damai, tugas demi menciptakan suasana yang rukun, yang tenang, yang tentram. Suatu bangsa yang besar
yang terdiri dari berbagai suku, kaum, bahasa, dan bangsa ada di negeri ini. Bagaimana antar suku, antar golongan, antar bangsa, antar bahasa bisa disatukan dalam bingkai kebinekaan, dalam bingkai kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita tarik ke bawah lagi, itu semua akan terwujud ketika kelompok-kelompok sel kecil, personal lepas personal, pribadi lepas pribadi, juga sadar diri bahwa aku harus menciptakan suasana yang damai. Aku punya tugas menciptakan suasana yang rukun. Dikemas dalam satu kehidupan rumah tangga, suami rukun sama istri, istri rukun sama suami, suami istri rukun sama anak-anak, anak-anak rukun sama keluarga besar. Itu baru nanti keluar ada namanya rukun tetangga. Dengan tetangganya rukun, kan tidak mudah begitu kan? Dengan tetangganya rukun, ada namanya rukun warga RW, dengan sesama warga yang lebih luas lagi juga rukun. Semakin meluas lagi, mungkin di tengah-tengah saudara punya potensi sebagai pejabat pemerintah, punya potensi sebagai wakil-wakil rakyat. Sekarang negeri ini sedang berjuang. Di sisi lain masyarakat kadang, maaf bicara, ditipu oleh wakil-wakil rakyat. Ketika mau jadi calon anggota legislatif, janjinya sak gebuk, kalau dikarungi tidak muat. Setelah jadi anggota dewan, setelah menjadi pejabat-pejabat, saudara tahu akhir-akhir ini beredar korupsi di mana-mana, aliran-aliran dana yang tidak sedikit dari orang-orang yang tamak. Jadi pegawai sudah dibayar dari pajaknya masyarakat, yang barusan ini ditangkap. Pembangunan proyek jalur kereta api di Sulawesi, puluhan orang. Berarti kan sepakat korupsi. Belum yang lain-lain, belum yang lain-lain, belum yang lain. Semakin kesini ketamakan orang kok semakin menjadi semakin bertambah-tambah. Apa yang harus kita beri sekarang kepada bangsa ini? Ketika kita membangun rumah tangga keluarga yang solid di dalam kesatuan, di dalam kerukunan, kelihatannya kecil, kelihatannya tidak berarti, tetapi itu merupakan aset yang sangat luar biasa bagi bangsa ini. Sebab doanya orang-orang kudus, doanya orang-orang yang mencintai kerukunan itu diperhatikan Tuhan. Amin. Sebab itu jangan menjadi kecil hati terus, apa sing tak kerjakan. Paling tidak saudara berdoa untuk lingkungan, berdoa untuk kota ini, berdoa untuk Jawa Timur, dan berdoa untuk bangsa-bangsa. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Saudara terkasih dalam Tuhan, dibaca kembali Roma pasal 8. Roma pasal 8.
Dibaca kembali ayat 31 mulai. Roma pasal keyakinan iman ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi ini jika Allah di pihak kita, kapan Tuhan di pihak kita? Tuhan yang mana? Tuhan yang datang memberi contoh. Firman yang hadir menjadi daging yang sudah memberi contoh bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya menciptakan kesatuan, bagaimana caranya menciptakan kerukunan. Dikatakan siapakah yang akan melawan kita? Terus Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? jadi demi kesatuan, demi kerukunan, kerajaan surga memberi contoh. Dia serahkan firman yang menjadi daging itu. Dia korbankan penuh demi kesatuan, demi kemuliaan umat. Mana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Artinya Dia itu berkorban dengan totalitas itu tujuannya untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi orang-orang pilihannya. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi jelas Dia berkorban untuk kita. Dia membenarkan kita. Jadi ketika Dia hadir ke bumi, tidak ada manusia yang benar kan berarti. Manusia berdosa itu didatangi oleh Sang Firman yang menjadi daging itu untuk dibenarkan. Ini karya penyelamatan seperti ini tidak bisa dikerjakan oleh sembarang orang. Kita mungkin bisa mengatakan dengan sukacita, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Tetapi ketika kita harus belajar merelakan, itu kan tidak mudah. Merelakan apa yang Tuhan mau itu suatu pengorbanan. Tetapi ketika kita sudah berada pada titik kerelaan, sebenarnya itulah ajaran Kristus yang sudah masuk mempribadi di dalam orang-orang pilihan Tuhan. Bahkan Dia bangkit dan terus menjadi pembela bagi saudara. Jadi saudara jangan mendirikan roh pembela Kristus. Walik, siapa saudara mau membela Kristus? Mau membela Tuhan? Tuhan tidak perlu dibela, sebab Dia tahu sendiri bagaimana caranya memberi contoh, karena Dia adalah juru selamat. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, Ya, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang.
Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Terus, Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. amin, sampai situ. Saudara, Tuhan yang hadir itu adalah Tuhan yang melewati proses demi proses, memberi contoh dalam setiap kehidupan. Contoh proses kehidupan itu dijalani. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, kita jangan hanya berpikir berkat, nyaman, enak, tetapi Dia hadir memberi contoh, memberi support, memberikan topangan ketika penindasan itu terjadi. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah-tengah penindasan itu? Kalau kita fokus kepada Sang Firman, maka kita pasti mendapat kekuatan baru. Bagaimana ketika kita berada dalam kesesakan? Dia yang sudah membenarkan saudara, siapa yang akan menggugat? Jadi masing-masing pribadi harus paham, harus sadar, harus ngerti. Dia yang memberi contoh, dia yang sudah melewati proses penderitaan itu, maka dia juga yang akan mendampingi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus menjalani. Masing-masing pribadi satu sama lain prosesnya berbeda-beda. Ukuran kesesakan itu seperti apa? Masing-masing satu sama lain berbeda-beda. Persoalan ekonomi, ada kata kelaparan. Juga masing-masing harus paham, harus ngerti bagaimana ketika saudara berjuang untuk mandat ekonomi, sementara saudara harus hadapi itu semua. Dia hadir memberi contoh, dia hadir menguatkan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertutur kata ketika situasi, kondisi tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kita inginkan. Ada ketelanjangan, seakan-akan kita ini dipermalukan. Ada saja. Padahal orang lain juga persoalannya banyak banget. Atau kadang teror dari dimensi lain yang seakan-akan orang yang paling salah takut, wah ini masih terkutuk. Kayak Tuhan Yesus kan juga begitu. Dinilai orang menjadi orang yang terkutuk karena penderitaannya sedemikian. Tetapi dia menempati posisi menjadi terkutuk. Kutuk itu dia tanggung. Sebenarnya demi pemberontakan kita. Dia menjadi terkutuk karena pemberontakan umat manusia. Ketelanjangan, seakan-akan dipermalukan dengan kondisi yang sedemikian. Balik lagi kepada keluarga. Keluarga pilihan Tuhan harus kompak. Keluarga pilihan Tuhan harus tetap eksis sebagaimana Tuhan memilih saudara. Bukan hanya untuk sesuatu yang tidak bisa binasa saja,
Tetapi ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan hidup ini, jalani sebagaimana Kristus, karena Dia hadir di tengah-tengah persoalan itu. Tuhan meneliti bagaimana sikap kita, mulai pikiran, perasaan, perkataan, tingkah langkah, tingkah laku, bagaimana itu semua. Dikatakan sebagai domba sembelihan yang tidak bisa berbuat sesuatu, sebagai domba sembelihan yang harus selalu siap menjadi korban pagi dan korban petang. Jadi ketika kita ini percaya bahwa hidup ini sudah dipilih Tuhan, Kristus sudah berkorban memerdekakan kita, ini sedang berjalan. Kita dimerdekakan, diberikan kekuatan untuk menang, maksudnya mengurai persoalan, menang dengan tidak banyak bicara, tidak banyak protes kepada Bapa yang menutup mulut, fokus kepada Bapa dengan tugas-tugas itu sampai yang penting dijalani proses penderitaan salib itu sampai kemuliaan demi kemuliaan itu menjadi bagian umat pilihan Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, seringkali manusia menjadi berpikir ketika entah situasi itu menyesalkan, entah situasi itu seakan itu zona nyaman, manusia menjadi tidak menghargai Tuhan. Kita akan lihat bagaimana kondisi yang saat itu dialami oleh Israel. Suatu saat Israel akan berada pada titik penyerahan karena dikepung pasukan dari seluruh dunia. Sisanya Israel akan berada di samping tembok ratapan itu, minta pertolongan kepada kerajaan. Mungkin sekarang Israel masih berbangga diri, tetapi kita harus paham organisme tubuh Kristus tidak lepas dari mereka. Ini bangunan rohani yang kita bicarakan bukan Yerusalem yang sekarang. Kalau Yerusalem yang sekarang persengketaan dari sepanjang masa, ya sudah itu toh yang direbutkan. Tetapi yang kita bicarakan adalah Yerusalem baru, pusat kedamaian itu, pusat ketenangan. Yerusalem baru, kota yang mulia. Yerusalem baru, kota yang penuh pengharapan bagi banyak orang. Rumah rohani umat-umat pilihan Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Coba dibaca Yeremia pasal yang kedua. Yeremia
pasal yang kedua. Mulai pertama, Israel murtad kepada Tuhan. Ayat pertama, firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, pergilah, beritahukanlah kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, Kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, ya. bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Jadi kasih yang sejati yang dibangun oleh Tuhan untuk umat pilihannya, agape, agapau, merupakan kasih yang totalitas, bukan kasih berdasarkan suku, kaum, bahasa, saudara, sanak famili, hubungan darah. Kasih yang totalitas ini murni bentukan Tuhan, ciptaan Tuhan, demi menciptakan suasana yang damai, suasana yang rukun, suasana yang tenang, suasana yang penuh sukacita. Sehingga kasih yang sejati ketika itu muncul, ketika itu tumbuh di tengah-tengah umat pilihan Tuhan, sekalipun berjalan melewati perjalanan yang gersang, padang gurun, tiada tetaburannya, maka karena kasih yang mengalir dari hatinya umat pilihan Tuhan, maka sekalipun situasinya seperti itu, maka suasananya adalah suasana damai, tetap rukun. Jadi sedemikian rupa perjalanan umat pilihan Tuhan. Ketika itu, jadi ketika kesatuan terjadi, ketika kerukunan terbentuk, harmoni kehidupan betul-betul rukun, masing-masing ada totalitas untuk saling berjuang, saling berkorban satu sama lain dalam tim keluarga umat pilihan Tuhan itu. Dalam kondisi seperti itu dikatakan ketika itu Israel kudus bagi Tuhan. Jadi orang itu kalau bangun kerukunan, bangun kesatuan, kalau orang sudah ada yang kesandung, berarti sudah ada kudus pikirannya. Biasanya nek orang ini kesandung, mutung, akhirnya ngomel, buka mulut, speakernya di toanya dibuka kemana-mana, sudah tidak kudus. Kerukunan, kesatuan betul-betul tujuannya hanya kepada Tuhan. Perpecahan demi perpecahan terjadi atas gereja Tuhan di tengah-tengah umat. Karena apa? Materi. Orang kalau sudah bicara materi, awalnya membara, tiada tetaburannya, kompak, suka-sukamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, semua kurelakan. Saudara, dalam kondisi seperti itu, nyanyiannya itu dipribadikan. Ketika itu, saudara kudus bagi Tuhan. Tenagamu, pikiranmu, jiwamu, hatimu, all out untuk Tuhan. Dalam kondisi seperti itu, saudara kudus bagi Tuhan. Dikatakan sebagai buah bungaran dari hasil tangannya Tuhan. Terus
semua orang yang memakannya menjadi bersalah, Ya, malapetaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan. perlindungan dan pembelaan Tuhan atas orang-orang yang mengusik umat pilihan Tuhan. Tuhan bertanggung jawab untuk didik orang-orang yang mengusik orang-orang pilihan Tuhan. Jadi saudara, jangan ada kebencian, jangan ada menyimpan sakit hati, kepahitan hati. Saudara dikecewakan orang, saudara mungkin ibarat dikhianati. Tuhan bertanggung jawab untuk mengatasi orang-orang yang seperti itu. Saudara tetap fokus menjaga kekudusan hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan di hadapan Tuhan. Amin. Tapi belum tentu juga ketika saudara menjaga kekudusan terus, oh nanti dulu aku pasti diberkati dalam waktu dekat. Jangan ngomong begitu. Kemuliaan saudara ketika saudara sudah melewati proses salib itu dan saudara menang. Saudara jangan bangga ketika orang tidak punya apa-apa, terus saudara punya apa-apa, dan itu sebagai sesuatu yang dasar. Bukan begitu juga kan? Tuhan juga tetap menguji saudara bagaimana ketika saudara sedang dipercaya materi yang mungkin lebih dari yang lain. Tuhan sedang menguji saudara juga sejauh mana kerelaan, kelembutan hati, kerendahan hati saudara. Jika saudara biasa, sudah tetap stabil, entah ada, entah tidak ada, saudara stabil, tetap kudus bagi Tuhan, sebagai buah sulung, buah bungaran bagi Tuhan. Tidak mudah gitu. Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, Hai segala kaum keluarga keturunan Israel. beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku? Sehingga mereka menjauh daripadaku, Ya, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. jadi perjalanan umat manusia itu setiap detik berubah dan terus mengalami perubahan. Kalau dinamika perubahan spiritual itu kepada yang positif itu bagus. Tetapi ketika dinamika padang gurun tiada tetaburannya, ketika itu berubah menjadi berlimpah-limpah, materi itu ternyata mengubah manusia bukan setia lagi kepada Tuhan. Ini pentingnya kita hati-hati. Kalau kita tidak hati-hati dan tetap mengandalkan Tuhan, nanti tersusupi dewa kesia-siaan, tersusupi berhala-berhala yang membawa hidup kita kepada kesia-siaan, dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Terus yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, ya, yang memimpin kita di padang gurun, di tanah yang tandus dan yang leka-leku, di tanah yang sangat kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan tidak didiami manusia. ya, aku telah membawa kamu ke tanah yang subur. Terus untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. tetapi segera setelah kamu masuk, Kamu menajiskan tanahku. Tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. jadi perjalanan umat manusia. Jadi ini kalau bicara Israel jasmani yang sekarang ada di Kanaan sana, kalau kita pelajari sejarah, banyak orang berkomentar karena tidak ngerti sejarah. Kalau kita tahu sejarahnya, maka orang akan jadi ngerti juga. Sebenarnya Israel itu kalau lihat sejarahnya, Israel jadinya dia besar nih. Tapi ketika Israel itu sudah kuat, kecongkakannya, keras kepalanya juga kambuh.
Jadi kalau orang tahu sejarahnya, bagaimana sih, siapakah Israel? Yakub itu siapa sih? Terus yang mendirikan sinagoga itu siapa sih? Jadi kalau kita tahu sejarahnya, maka kita akan damai berdampingan dengan siapa saja. Karena masing-masing itu punya wilayah, punya tempat yang sudah dijanjikan Tuhan. Dalam sejarah, Daud pernah perang sama orang Filistin, sekarang Palestina. Siapa? Goliat. Itu sejak zaman dulu. Pertikaian itu sudah ada kan? Sampai sekarang belum selesai. Kita tidak akan bicara Israel yang jasmani sekarang. Kita bicara orang-orang pilihan Tuhan yang akan dibangun menjadi rumah-rumah rohani, yang akan menempati Yerusalem baru, sumber kedamaian. Yerusalem baru, kota mulia, di mana berkat-berkat dilimpahkan di sana. Ketika kita dibawa kepada situasi proses demi proses yang berliku-liku, tetaplah setia. Ketika saudara dibawa ke tempat tanah perhentian, yang belum punya tanah, dulu tidak punya tanah, belum punya rumah, akhirnya punya rumah, ada tanah perhentian. Tetapi tetaplah menjaga diri, menjaga tempat yang Tuhan percayakan itu dengan baik. Ditata dengan baik. Jangan sampai tempat yang saudara tempati itu menjadi sumber pertikaian. Atur yang baik, yang bijaksana. Kanaan yang sekarang itu warisan. Sing diwarisi, yo kan wis duwe peta. Ning kitabnya ditulis semua, batasnya ini, batasnya ini, batasnya ini, udah lengkap. Jadi orang kalau pengen tahu sejarahnya, ya harus baca kitab ini. Saudara, di tengah-tengah keluarga juga begitu. Saya tidak pengen di tengah-tengah keluarga umat pilihan Tuhan ada sengketa persoalan tanah warisan. Sebagai orang tua harus bijak. Oh, anaknya loro, wes bagi loro nak, aku wes tua, ngene ngono ya. Mumpung isin, jangan nanti menunggu orang tua mati kabeh lagi ndak ngerti apa-apa. Saudara bijak. Oleh sebab itu, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, dan itu saudara sudah tempati, sudah diberkati, punya rumah, punya tempat tinggal, kelola dengan baik. Dan jangan sampai tempat-tempat yang Tuhan percayakan pada saudara justru menjadi sumber pertikaian. Ada orang tua dibunuh anak kandungnya sendiri goro-goro minta warisan. Ada orang tua dipenjarakan anaknya karena dari sekian ribu meter diambil, dijual sama orang tuanya ini. Kan haknya juga. Orang tua masih hidup, entah itu mau dijual semua, itu kan urusan orang tuanya. Memang haknya orang tua itu, tapi orang tua itu dipenjarakan oleh anaknya karena hanya berapa meter, ratus meter dijual karena perlu untuk makan. Jangan sampai saudara sebagai orang-orang pilihan Tuhan mempermalukan nama Tuhan, rebutan warisan. Jangan dinajiskan dengan persoalan-persoalan materi.
Saudara kalau pengen tanah yang luas, tidak usah beli. Tidak usah beli kalau hanya pengen tanah luas. Bisa nempati kok, asal dipelihara, lingkungannya dipelihara. Jangan babati hutan, jangan gunduli hutan. Dipelihara dengan baik, dirawat dengan baik. Di bawah pohon-pohon bisa dimanfaatkan, ditanami rempah-rempah dan sebagainya. Saudara tidak perlu beli sampai akhir hayatmu. Nah, saudara diberkati dari situ. Jangan menajiskan tempat yang sudah Tuhan percayakan pada saudara. Ketika sudah diberkati tanah, diberkati rumah, jadikan tempat itu ibarat Yerusalem baru. Rumah tangga yang mulia, rumah yang mulia, sumbernya aliran air kehidupan. Orang susah bisa dihiburkan. Orang yang patah semangat bisa disupport ketika masuk rumah itu. Bukan diajak rembukan soal memecah belah. Itu menajiskan rumah rohani. Ayat 8. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan. Orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Ya. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku. Para nabi bernubuat demi Baal. Mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Yang semakin tidak karuan. Dari para pelaksana firman, dari para imam, para gembala, para pendeta, semua nabi-nabinya semua tidak jelas. Saudara bisa nonton YouTube, banyak pendeta berbicara di sana dengan pengajarannya yang aneh-aneh. Tapi hati-hati. Ada yang menyampaikan, tidak perlu perpuluhan. Saya sudah tanya kepada Rabi Yahudi. Iya, Rabi Yahudi jelas mengatakan tidak perlu. Mana sekarang keturunannya Levi? Apakah para rahib, para Rabi Yahudi itu keturunan Levi? Belum tentu. Ada mengatakan ini tidak perlu, ini tidak perlu. Yang perlu sekarang adalah persembahan hidup sepenuh. Abot ini 1/10 dari hartanya aja tidak diserahkan kok mau sepenuh hidupnya. Omong kosong. Malahannya apa? Ukurannya yang terbaik. Menurut yang terbaik itu 1 rupiah itu yang terbaik ukuran hatimu. Hati yang busuk, yang dinajiskan. Itu seperti itu. Ngakali Tuhan, memperkosa firman. Hati-hati. Banyak teolog-teolog akhir zaman yang justru semakin tidak percaya bahwa firman Tuhan ini kebenaran yang absolut. Di sisi lain banyak hamba-hamba Tuhan yang betul-betul menyangkali diri, bersekutu dengan salib demi jiwa-jiwa. Masih banyak juga. Bisa itu saudara yang terkasih dalam Tuhan, hati-hati. Para imam tidak lagi bertanya, di mana Tuhan? Artinya para imam tidak lagi tegak dalam tabisannya. Para pelaksana firman Tuhan sudah tidak mengenal lagi keberadaan Tuhan. Para gembala pada mendurhaka terhadap Tuhan, tidak lagi tegak dalam kebenaran firman. Kalau tegak, gembala-gembala akhir zaman tegak dalam firman, akeh gak disenangi. Biasanya gembala-gembala yang tidak kompromi, gembala-gembala yang tidak menjanjikan materi dalam khotbah-khotbahnya,
jemaatnya sedih. Teman survei membuktikan. Tapi kalau sing beku-beku itu soal dompet, keuntungan bisnis, keuntungan daganganmu nanti berlipat-lipat terus. Jadi korban itu diiming-imingi akan jadi sekian kali lipat. Jadi korban itu bukan lotre, bukan judi. Pengorbanan itu arahnya kepada Tuhan. Memang dipercayakan, dikelola oleh para imam yang ditugasi oleh Tuhan sesuai dengan kasih karunia-Nya. Kalau ada pendeta-pendeta yang kaya, ya silakan. Sementara tidak mengalokasikan dananya untuk pelayanan diakonia, yaitu urusan mereka dengan Tuhan. Kegiatannya menumpuk kekayaan, bermewah-mewah di balik mimbarnya, silakan. Tetapi Tuhan mempercayakan suatu tugas yang begitu mulia kepada orang-orang pilihan, kepada umat pilihan Tuhan, kepada para imam, kepada para gembala. Ada yang asli, ada yang palsu. Yeremia mengupas tuntas tentang gembala palsu dan gembala yang murni. Kitab Yehezkiel juga mengupas tuntas tentang kepalsuan pada akhir zaman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri juga menyampaikan akan munculnya nabi-nabi palsu itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetap berjaga di dalam kasih Tuhan. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan. Dan dengan anak cucumu aku akan berbantah. Ya, menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah. Suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi seperti ini. Pernahkah suatu bangsa menukar Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Ya, terus tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ya. Ayat 12. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Ya, kedurhakaan umat pilihan Tuhan, meninggalkan Tuhan, sumber air hidup itu. Tahbisan imam itu sudah ditata oleh Tuhan, sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kadang orang karena satu hal kecewa, gelo, terus akhirnya meninggalkan pengajaran. Apapun alasannya, dapat mimpi, aku lagi mimpi, harus pindah ke sana. Meninggalkan sumber air hidup artinya meninggalkan ketetapan Tuhan. Orang itu kalau punya tabiat tidak setia, di mana-mana nanti kecentok sidik pindah meneh. Kecewa, kesandung, mesti muter-muter lagi. Nah itu anak-anak saya, mahasiswa saya, full timer bypass, aku tahu persis. Karakter mereka saya kan tahu persis. Wangu gurune.
dengan dalih, oh hidup itu pilihan, ayo silakan golek dalan dewi. Lepas dari tanaman Tuhan, berarti yang nyabut kamu bukan Tuhan. Nah, yang nyabut kamu iblis dengan dalih ngimpi, itu bahaya. Sedang meninggalkan sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Orang itu tidak setia, dimanapun juga keputusannya lah keputusan yang gegabah. Bisa delok nek percaya, cepat memutuskan, tetapi keputusannya gegabah. Dasarnya bukan kasih, dasarnya bukan petunjuk roh, tetapi kekecewaan, darah daging. Saudara, membangun kesetiaan itu ibarat membangun pondasi di atas batu bara. Sesuatu yang tidak mungkin bisa berkembang, bisa bertumbuh. Tetapi ketika kita setia, maka kesetiaan itu akan terbangun menjadi bangunan yang kokoh, yang militan. Saudara kan belum pernah mengalami suatu proses yang begitu berat dalam ibadah. Ada saudara-saudara kita beribadah 15 tahun di trotoar. Karena tempat ibadah yang sedianya sudah dapat izin-izinnya dicabut. Ibadah di tempat terbuka 15 tahun. Baru beberapa saat yang lalu akhirnya gedung gereja itu diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Polhukam. Sama Wali Kota Bogor. Pak Wali Kota bolak-balik minta maaf karena kelambanan birokrasi selama 15 tahun ibadah di tempat terbuka. Nek orang ndak militan, apa iso? Kesetiaan, kerelaan, pengharapan yang tulus kepada Tuhan. Kita perlu sinergi, proses demi proses yang terjadi, apapun bentuknya, apapun wujudnya. Belajarlah mengerti akan kehendak Tuhan. Belajarlah mengerti apa yang Tuhan mau atas hidup saudara. Merajut kasih untuk kembali pada kasih mula-mula. Dalam suka duka tetap setia. Sebab hanya dengan ketaatan maka saudara berada pada titik aman. Kalau saudara tidak setia sebagai imam-imam, tidak bertumbuh dalam pelayanan, kedisiplinan saudara dalam melayani Tuhan sebagai imam tidak lagi seperti dulu. Kegigihan saudara, loyalitas saudara, mungkin saudara pernah merasakan betapa dahsyatnya mengikuti sepak terjangnya gerakan itu. Dalam situasi kondisi apapun juga tetap taat. Tidak banyak protes, tidak banyak komplain, tetapi jalani itu semua dengan setia.
Jangan sampai sesuatu hal akhirnya menodai pikiran dan hati saudara di dalam melayani Tuhan. Sudah saatnya saudara memanfaatkan kuasa kebangkitan Tuhan itu untuk disiplin di dalam melayani Tuhan. Disiplin di dalam ibadah. Disiplin di dalam sembah. Prosesnya penggembalaan mungkin sesaat mengguncang, tidak bisa dipungkiri itu. Sama ketika Tuhan Yesus dalam proses salib, murid-muridnya terguncang. Di mana-mana begitu. Ketika penggembalaan pionir pewahyuan itu mengalami goncangan proses dan harus dilanjutkan tongkat estafet itu kepada generasi muda selanjutnya. Di gereja apa saja mesti goncangan terjadi. Ya cuma di kita tidak. Itu masa perjalanan proses salib, dan mau tidak mau harus dilewati. Sama di tengah-tengah keluarga masing-masing pribadi, yang dulu kecil, baby, remaja, muda, dewasa, keluarga muda bertumbuh, yang dulu melahirkan, merawat, saya tua, satu saat ini sudah harus istirahat. Saudara, keluarga muda yang harus meneruskan, jangan terguncang ketika bagian keluarga saudara sudah saatnya harus istirahat. Amin. Gak iso ditolak itu. Nah iso-iso sapa sing gelem dhisik dhewe. Lah mesti gelem dhisik dhewe. Wis ketimbang mikir mboke, mikir anak-anak ya. Tapi tidak bisa begitu kan? Itu misteri kehidupan. Itu kasih karunia. Sebab itu kesetiaan dalam suka duka, ayo kita jalani. Tim di pastori ada salibnya. Sementara ada salibnya, harus mikul salib saudara juga. Karena empati sebagai para imam, hatinya harus ke situ, bertanggung jawab, menaikkan doa syafaat. Kalau sampai mereka tidak sembahyang, dimarahi, didunung-dunung, dilingguni bareng-bareng, sampai ketap-ketip, sampai mereka sembahyang, doa, sampai teler-teler, demi terbentuknya harmonisasi di tengah-tengah umat Tuhan. Mereka juga manusia biasa yang dipres dengan kehendaknya Tuhan. Jadi tidak bisa disamakan dengan proses saudara, tidak bisa disamakan dengan aktivitas saudara. Mereka juga maksimal. Apa yang bisa dikerjakan. Kalau sampai deliver still begitu diuber terus untuk bisa beraktivitas. Sebab itu bagaimana membangun kesetiaan ketika Tuhan ada di pihak saudara. Rasul Paulus katakan, siapa yang mau menggugat? Tapi Tuhan yang ada di pihak saudara adalah Tuhan yang tersalib itu. Dan Tuhan yang sudah bangkit itu juga. Dia hadir di tengah-tengah saudara, memberi contoh. Ketika dia membawa saudara dalam penindasan, sapa sing sembuhkan? Siapa yang mau menghakimi saudara? Ketika sudah dituntun dalam situasi seakan tertindas, perjalanan yang lekak-leku dikatakan ayat 6 tadi, padang yang tandus tiada tetaburannya. Dia hadir, ada saatnya kita dibawa ke situasi yang menyesakkan. Sopo sing arep gugat?
Siapa yang mau dakwa saudara? Yang mau dakwa saudara, ikut menghakimi saudara, itu nanti bagiannya Tuhan. Jangan terpancing emosi. Saudara sudah dalam kesesakan, disin-disin wong, dimeleh-melehne wong, saudara malah terpancing. Tidak teruji saudara. Saudara harus menang. Saudara harus teruji. Wis gak apa-apa. Saudara disindir-sindir orang, wis gak apa-apa. Tuhan baik. Cuma terpancing emosi. Hati-hati ya. Bareng ngene, kesesakan itu ora suwe kok. Bagaimana janji Tuhan gak suwe kok. Tuhan pasti secepatnya mengangkat aku kok. Nek aku terangkat, hati-hati ya kowe. Lho kuwi dagingmu isih urip iku. Ojo ngomong, ojo buka mulut ketika sudah sedang dituntut ke situasi seperti itu. Amin. Cepet bangkit, itu nek wis mati. Nek urung mati mau dibangkit ya piye wong urung mati kok. Wis banyak diam. Dituntun ke situasi ekonomi terguncang. Banyak berdiam diri, tetap fokus. Terima kasih engkau menuntun aku lewat jalan yang lekak-lekuk. Bahaya pedang, bahaya maut, ikuti dengan tenang, ikuti dengan damai. Terima kasih Tuhan. Pokok ojo ngancam-ngancam wong nanti ya. Jadi ketika kita dalam proses seperti itu, ojo malah dendam sama orang yang seakan-akan ngece saudara. Wis gak apa-apa. Matikan perasaan. Terima kasih Tuhan. Entah aku berdiri, entah aku duduk, entah aku berjalan, yang penting aku tetap di tangan. Amin. Ketika sudah di tangannya Tuhan, saudara aman. Ketika kita sedang dalam proses seperti ini, siapa yang akan menggugat saudara? Tetapi ingat, saudara lebih dari pemenang. Kemenangan saudara ketika saudara dalam situasi seperti ini, perjalanan seperti itu, saudara fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sangat baik. Kau memperhatikan aku. Lalu Ibu Gembala bilang, apa Tuhan itu ndelok awake dhewe salib dia kurang antep ya. Mungkin gak Tuhan. Ya urusannya Tuhan Pak. Kenapa dia didelok itu salibnya kentengan mungkin. Ya sudah biar aja. Nah, maunya Tuhan begitu. Jalani aja lah. Nah, terus harap dia menang. Tuhan turut hadir dalam setiap perkara. Tuhan turut hadir dalam setiap persoalan kita. Bagaimana kita tetap mengkondisikan hati kita, tetap tenang. Kita ada sampai hari ini, semua tidak lepas karena campur tangan Tuhan. Kita ada sampai hari ini, adanya kita harus belajar bersyukur karena kasih-Nya Tuhan terus berlimpah-limpah atas kita. Dan Tuhan membawa kita dalam kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, ku ada sampai hari ini. Semua karena anugerah. Haleluya Yesus.
Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup selama ini karena kebaikan-Mu. Bersyukur, bersyukur.
hatimu, fokuskan pikiranmu. Gembala Agung yang sudah memilih saudara, dia tersalib demi kemenangan saudara. Dia
saat ini. Dalam posisi apa Tuhan membawa perjalanan saudara saat ini? Itu merupakan cara Tuhan membentuk kasih-Mu yang murni, membentuk imanmu, membentuk tanggung jawabmu, kerelaanmu, sebagaimana Tuhan mau. Kemenangan anak domba adalah ketika kita bisa menerima dengan ucapan syukur. Kalau Tuhan di pihak kami, sampai saat ini Tuhan berada di pihak umat-Mu. Maka ketika Tuhan membawa hidup kami dalam perjalanan yang lika-liku, lega-leku, dalam perjalanan yang laksana, padang yang tandus tidak kita taburan, seakan hampa, haus dahaga, tidak ada kekuatan untuk beranjak. Tapi kami percaya ternyata dalam situasi penindasan, kesesatan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya benar, bahaya sepanjang hari, laksana domba-domba sembelih. Kenyataannya Tuhan ada di pihak kami. Glory, glory.
pandangan kami. Perasaan hati kami hanya merindukan yang baik-baik, yang nyaman untuk pandangan kami. Sementara Tuhan mendidik kami, kalau Tuhan di pihak kami, ternyata Tuhan mendidik kami dalam si kondisi yang sebagaimana Tuhan dalam kondisi manusia darah daging merasakan penderitaan, merasakan kesesakan, merasakan penganiayaan, merasakan lapar dan haus, dipermalukan, terancam maut. Yang waktu itu ditolak oleh para murid. Yesus, Yesus, Tuhan mengampuni kami. Menopang kami. Buat para malaikat Tuhan menopang, menegakkan. Ketika umatmu dalam kondisi terseok-seok, bahkan seakan tidak bisa berdiri, kami percaya kekuatan Allah yang dahsyat itu menopang umatmu. Pasukan malaikat belantara surga Kau utus bisa imangan. Kekudusan jiwa, hati, pikiran kami terjaga. Tuhan mengutus para malaikat untuk memulihkan bagi yang sakit. Kekuatan darah pengorbanan Tuhan, ada kekuatan yang memulihkan, ada kekuatan yang menyembuhkan. Ya Rogalayas, ya Roganatakalayas, ya Roganatakalayas, Tuhan di pihak kami, ada kekuatan yang mempersatukan, ada kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa ditahan, tidak bisa dihalang-halangi oleh kekuatan manusia. Tuhan menyatukan, Tuhan merukunkan, Tuhan memperdamaikan. Di setiap pribadi, setiap keluarga pilihan Tuhan, adalah keluarga-keluarga yang diciptakan mengalirkan kekuatan damai, mengalirkan kekuatan agape, mengalirkan kekuatan kasih surgawi. Banyak jiwa-jiwa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya yang mungkin Tuhan izinkan belum mengalami keberhasilan menurut pandangan manusia, atau memberikan roh kesetiaan, roh ketekunan untuk para imam-imam membangun kesetiaan, membangun pekerjaan, membangun bisnis, bahkan membangun imamatnya untuk melayani Tuhan. Dan saatnya Tuhan membawa aktivitas mereka di dalam kemuliaan demi kemuliaan. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan umat-Mu dalam damai sejahtera, dalam kerukunan. Ada berkat-berkat dilimpahkan atas umat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih.
kasih. Yang dimanapun umatmu berada, yang tidak bisa hadir pada kesempatan pertemuan ibadah ini, Tuhan menjangkau mereka. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan yang dahsyat, dengan kedamaian, dengan ketenangan hati, dengan ucapan syukur, sehingga mereka bisa menerima berkat-berkat pemulihan, berkat-berkat kemuliaan yang dari Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan untuk melahirkan tokoh-tokoh akhir zaman, melahirkan bintang-bintang akhir zaman yang digenggam tangan Tuhan untuk mewujudkan kedamaian, mewujudkan kerukunan, mewujudkan kesatuan, mewujudkan harmonisasi kehidupan yang indah, di mana suasana surga berlimpah-limpah turun ke bumi, sehingga setiap bangsa akan tertegun melihat kemuliaan yang diterima Indonesia, sehingga suatu saat mereka dijangkau oleh hamba-hambamu yang Tuhan orbit, yang Tuhan lahirkan dari tengah-tengah bangsa kami Indonesia. Memberkati para pemimpin bangsa kami, pada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pimpinan beserta jajaran lembaga-lembaga negara yang ada. Tuhan memberkati mereka semua dengan roh yang takut akan Tuhan, roh hikmat, roh kebijaksanaan. Para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dusun, kepala dusun, RW, RT, semuanya yang ada di negeri ini di dalam pemeliharaan Tuhan, diberkati Tuhan dalam segala aktivitasnya. Kota kami Mojokerto diberkati Tuhan. Ibu wali kota diberikan kekuatan kesehatan untuk memimpin kota ini dengan bijaksana, dengan ketenangan, dengan kasih. Forkopimda beserta jajarannya bisa bekerja sama, bersinergi satu sama lain, mewujudkan kota yang penuh kemuliaan Tuhan, kota yang damai, kota yang harmoni, kota Mojokerto. Ibu Bupati Mojokerto juga diberkati Tuhan untuk mengelola Kabupaten Mojokerto sebagai kabupaten yang juga diberkati Tuhan, sehingga bumi Majapahit ini akan mencapai kemuliaan melebihi kejayaan Majapahit yang pernah terjadi, karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Gereja Tuhan, umatmu yang ada di kota dan kabupaten ini diberkati Tuhan dalam damai, sejahtera, kesehatan, kekuatan dari tempat Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan atas kami. Haleluya. Amin. Pelayan perjalanan